Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota ada 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Dapi Mujibur Rahman, yang kedua ada Al-Hadi Prasetyo Behaki, yang ketiga ada Octavian Ataya Ramadhani. Kelompok kami membahas analisis faktor kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terencana, tidak terduga, dan tidak diinginkan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk saat perjalanan berangkat atau pulang kerja, yang mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, atau bisa sampai kematian. Deskripsi kasus. Yang pertama, kejadian kecelakaan kerja berupa sengatan listrik pada teknisi WiFi di Denpasar. Yang kedua ada kronologinya. Insiden terjadi saat korban sedang melakukan perbaikan kabel jaringan internet di tepi jalan. Saat itu korban sedang memegang atau menarik kabel WiFi yang posisinya sangat berhimpitan dengan kabel listrik aktif milik PLN, yang diduga terjadi kontak langsung atau indikasi listrik yang menyebabkan arus berpindah ke tubuh korban melalui kabel yang dipegangnya. Yang ketiga ada kondisi pasca kejadian. Warga sekitar segera melakukan pertolongan awal dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya, korban dilaporkan dalam kondisi sadar saat dievakuasi, namun tetap memerlukan perawatan medis intensif. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor penyebab. Yang pertama ada faktor manusia. Ketidakpatuhan penggunaan APD spesifik. Bekerja di dekat jaringan listrik memerlukan APD kategori electric safety atau sarung tangan kelas voltase tertentu dan sepatu di elektrik, bukan sekedar APD umum. Yang kedua ada pelanggaran jarak aman. Melakukan aktivitas di area yang terlalu dekat dengan kabel listrik aktif tanpa menggunakan peralatan isolasi atau meminta memutuskan aliran listrik sementara jika kondisi dinilai sangat berisiko. Lalu ada kegagalan identifikasi potensi bahaya. Teknisi tidak melakukan pengecekan awal terhadap keberadaan arus bocor atau induksi listrik pada tiang dan kabel telekomunikasi sebelum memulai kontak fisik. Lalu ada faktor lingkungan atau unsafe condition. Yang pertama ada kedekatan infrastruktur. Jaringan kabel Wi-Fi dipasang terlalu rapat atau bahkan menempel dengan kabel listrik tegangan rendah atau menengah milik PLN di tiang yang sama. Yang kedua, kurangnya isolasi atau proteksi. Adanya kabel listrik yang memungkinkan terkelupas atau terjadi induksi listrik pada kabel Wi-Fi akibat cuaca atau gesekan. Yang ketiga, ada lingkungan kerja beresiko tinggi. Area tepi jalan yang semrawut dengan kabel-kabel bintang menyulitkan teknisi untuk membedakan jalur kabel yang aman. Lalu ada ulasan. Kecelakaan kerja ini menunjukkan lemahnya penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, baik dari sisi pekerjaan maupun perusahaan. Tindakan tidak aman seperti bekerja tanpa APD dan tanpa mematikan aliran listrik telah diputus, ditambah dengan kondisi tidak aman berupa letak kabel yang berdekatan dengan jaringan listrik aktif, menjadi kombinasi fatal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kurangnya pengawasan dan standar prosedur yang jelas dari perusahaan juga menjadi faktor mendasarkan yang bersumber dari sistem manajemen perusahaan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, SOP identifikasi bahaya. Mewajibkan teknisi melakukan checklist keamanan sebelum naik ke tiang. Jika ditemukan kabel listrik yang menempel, pekerja harus dihentikan sampai ada koordinasi dengan PLN. Yang kedua, standarisasi APD. Perusahaan wajib memastikan teknisi memakai helm, sarung tangan isolasi, dan sepatu safety bersol karet. Yang ketiga, penyediaan non-contact voltage detector. Setiap teknisi wajib dibekali pendetektor tegangan untuk memastikan tiang atau kabel tidak berarus
sebelum disentuh. Nah, kesimpulan. Keselamatan kerja bukanlah sebuah beban biaya bagi perusahaan, melainkan investasi nyawa. Kasus di Denpasar ini mengajarkan kita bahwa kecelakaan bukan sekedar nasib buruk, melainkan hasil dari pembiaran, kondisi tidak aman, dan tindakan yang tidak terukur. Mari kita jadikan K3 sebagai prioritas karena tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan nyawa manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.